Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami datang kembali menghadap Bapa. Kami mau membawa korban syukur kami di dalam pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Kuduskanlah kami ya Allah, layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa, agar penyembahan kami boleh sampai di takhta-Mu yang maha tinggi. Haleluya, kami mau menyembah. Mari katakan Bapa yang Maha Kudus. Bapa yang Maha Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Mari katakan bersujud, bersujud, menyembah, menyembah di hadirat-Mu. Oh, Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang Maha Mulia, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan layakkan, layakkan hidupku, hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur di dalam penyembahan, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi, katakan penyembahan, penyembahan yang menyenangkan-Mu. Yes Lord, kami mau menyenangkan Bapa. Mari katakan Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang Maha Mulia. Oh, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan kepada Bapa, layakkan, layakkan hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur. Haleluya, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Ku bawa korban syukur, korban syukur. Yes Lord, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Mari katakan sungguh-sungguh ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur, korban syukur di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Penyembahan yang menyenangkan. Katakan penyembahan yang menyenangkan-Mu. Inilah korban syukur kami ya Allah. Kiranya itu boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh.
Arahkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan saja saat ini. Dan biarlah saat ini kita mau benar-benar tenggelam di dalam hadirat Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan, menikmati lawatan Tuhan lewat setiap kebenaran firman yang akan kita dengar. Allah Bapa yang Maha Kudus, yang Maha Agung, yang Maha Mulia, kembali kami semua saat ini ada di hadapan Bapa. Dalam segala keberadaan hidup kami mau datang menghadap Bapa. Dimanapun kami berada saat ini, kami mau duduk diam di hadapan Bapa. Kami mau datang dan mengarahkan hati kami, pikiran kami hanya tertuju kepadamu ya Allah. Sebab kami merindukan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat pengertian, supaya ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini, kami boleh mengerti. Lalu kami mau berjuang untuk tinggal di dalam firman-Mu, dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Bapa, kuduskanlah setiap kami di hadapan-Mu. Maafkan ketidaktepatan hidup kami, apapun yang kami lakukan dalam hidup ini tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Kami mohon pengampunan Bapa, supaya ketika kami ada di dalam saat teduh seperti ini, kami ada di hadapan Bapa, kami ada di dalam keadaan berkenan karena pengampunan Bapa atas hidup kami. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan, supaya hamba dapat berkata-kata menyampaikan akan kebenaran firman-Mu sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki. Kebenaran yang benar-benar berasal dari hati Bapa, benar-benar berasal dari pikiran dan perasaan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menyambut kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengerti bahwa hidup sebagai orang percaya atau hidup sebagai orang Kristen atau hidup kekristenan itu bukan sekedar hidup keberagamaan, ya. Kita harus mengerti itu. Sebab sebenarnya Kristen itu bukan agama, saudaraku. Kristen itu adalah jalan hidup. Dan jalan hidup yang dimaksudkan di sini adalah jalan menuju kepada kehidupan yang kekal. Jadi kita harus mengerti, hidup kekristenan itu berarti kita ada di jalan untuk menuju kepada kehidupan yang kekal. Persoalannya adalah kita harus mengerti, kalau kita berada di jalan untuk menuju kepada kehidupan yang kekal, berarti kita tidak bisa hidup, kita tidak bisa berjalan menuruti keinginan diri kita sendiri. Karena jalan hidup yang sesungguhnya itu adalah Kristus, ya. Jadi kalau kita mengerti bahwa jalan hidup yang sesungguhnya itu adalah Kristus, maka kita harus hidup sesuai dengan hidupnya Kristus, saudaraku. Atau dengan kata lain, kita harus tinggal di dalam Kristus. Kalau kita tinggal di luar Kristus, tinggal di luar Kristus di sini artinya kita hidup menuruti keinginan diri kita sendiri, hidup mengikuti hawa nafsu diri kita sendiri, hidup semau-maunya kita sendiri. Ini sama dengan tinggal di luar Kristus. Kita tidak berada di dalam Kristus. Jadi kalau firman Tuhan katakan begini, Yohanes pasal yang ke-15, kalau kita membaca ayatnya yang keempat,
Yohanes 15 ayatnya yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini hendak menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita tidak hidup di dalam Kristus, kita tidak tinggal di dalam Kristus, kita tidak melekat kepada Kristus, maka kehidupan kekristenan kita menjadi sia-sia. Karena hal itu sama dengan kita hidup di luar daripada Kristus. Saudaraku, kenapa saya katakan bahwa kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus, kita tidak hidup di dalam Kristus, kehidupan kekristenan kita menjadi sia-sia? Karena Kristuslah satu-satunya jalan menuju kehidupan itu. Atau dengan kata lain, Kristuslah satu-satunya jalan menuju kepada hidup yang kekal. Jadi kita hidup hari ini di dunia ini, saudaraku, sebenarnya kita sedang mempersiapkan hidup kita untuk masuk kepada kehidupan yang kekal, saudaraku. Itulah kenapa tadi di awal saya katakan bahwa kekristenan itu sebenarnya bukan agama, tetapi jalan hidup. Atau dengan kata lain, jalan menuju kepada kehidupan yang kekal. Jadi kita harus mengerti kalau kekristenan adalah jalan menuju kepada kehidupan yang kekal, maka kita harus benar-benar mempersiapkan hidup kita supaya pada akhirnya nanti ketika berada di balik kematian, kita bisa diterima di dalam kehidupan yang kekal itu. Kehidupan yang kekal juga kita harus mengerti kehidupan yang mana. Hidup di dalam kemuliaan bersama-sama dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaannya, atau terbuang ke dalam kebinasaan yang kekal, yang firman Tuhan gambarkan sebagai kematian yang kedua, saudaraku. Jadi tetap hidup juga, hanya saja hidup di dalam penderitaan yang kekal, saudaraku. Nah, kita harus sadar bahwa selama hidup di dunia ini, kita mempersiapkan hidup kita sungguh-sungguh untuk menuju kehidupan yang kekal. Tidak ada orang yang ingin binasa di dalam api neraka. Semua orang pasti ingin hidup di dalam kemuliaan kekal. Jadi kalau kita ingin hidup di dalam kemuliaan yang kekal bersama dengan Kristus, maka seperti yang firman Tuhan katakan, kita harus tinggal di dalam Dia, ya. Tinggal di dalam Dia. Tidak boleh tinggal di luar Kristus. Jadi selama kita masih berada di dunia ini, kita harus tetap melekat dengan Kristus, hidup di dalam Kristus. Tidak boleh di luar daripada Kristus. Sekali lagi saya katakan, orang yang hidup di luar daripada Kristus itu adalah orang yang hidup di dunia ini, hidup mengikuti keinginan dirinya sendiri, hawa nafsu dirinya sendiri, hidup di dalam pemerintahan dirinya sendiri. Hal ini sama dengan hidup di luar daripada Kristus. Bagi orang percaya yang benar-benar mau mempersiapkan kehidupannya, maka sepanjang hari hidupnya, ya, akan terus berjuang untuk berubah. Berubah yang dimaksudkan di sini adalah berubah dari manusia yang berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi, atau yang firman Tuhan katakan mengambil bagian di dalam kekudusan Allah, saudaraku. Jadi kalau kita tidak mau merubah diri kita, ya, kita tidak mau berubah dari manusia yang berkodrat dosa kepada manusia yang berkodrat ilahi, maka kita tidak akan bisa hidup di hadapan Allah. Kita tidak bisa tinggal di dalam hadirat Allah. Karena hadirat Allah itu begitu kudus. Di hadirat Allah itulah Allah selalu ada dalam kekudusannya. Jadi bagaimana mungkin, saudaraku, kalau Allah yang maha kudus, maha agung, maha mulia, yang maha sempurna itu
hadir di dalam kekudusannya, lalu kehidupan kita ditemukan Allah merupakan kehidupan yang tidak berkenan atau kehidupan yang masih ada di dalam kodrat dosa, maka kita tidak akan mungkin bisa diterima di dalam hadirat Allah, atau tidak akan mungkin bisa diterima di dalam kerajaan Allah, saudaraku. Jadi kalau di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6, firman Tuhan katakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Dengan kata lain, kalau kita hidup sebagai orang percaya, kita tidak hidup mengikuti jalan kehidupan ini. Artinya kita tidak hidup mengikuti jalan hidup Kristus, jejak hidup Kristus, contoh hidupnya Kristus, teladan hidupnya Kristus. Maka jelas kita tidak akan bisa diterima di dalam kerajaan sorga. Atau dengan kata lain, kita tidak akan bisa berjumpa dengan Bapa di sorga, saudaraku. Tidak akan mungkin. Jadi kita harus melihat bahwa hidup kekristenan itu tidak semudah yang kita pikirkan. Kita tidak boleh salah mengerti tentang kasih karunia anugerah keselamatan yang kita terima di dalam Kristus. Jangan seperti kebanyakan orang percaya yang berpikir bahwa asal percaya saja pasti selamat. Atau asal percaya saja kepada Yesus, nanti kalau mati pasti masuk surga. Saudaraku, Tuhan Yesus katakan apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya dengan kata lain Tuhan Yesus hendak berkata, lihatlah jalan hidupku, lihatlah kebenaran di dalam aku. Lalu ikutilah jalan hidup itu dan tinggallah di dalam kebenaran itu, maka engkau akan menemukan hidup. Ini selaras dengan apa yang dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-4 itu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya. Ini selaras sekali, saudaraku. Jadi di dalam hari-hari hidup kita harus menyadari kita tidak bisa hidup di luar daripada Kristus. Jadi di dalam sepanjang hari-hari hidup kita saat ini, kita harus terus tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus itu supaya kita terus dibentuk, kita terus dibaharui, kita terus diubah menjadi pribadi seperti yang dikehendaki oleh Bapa di sorga. Supaya semakin hari wajah batiniah kita atau manusia batiniah kita bisa semakin terlihat sama seperti Kristus. Nah, tetapi persoalannya ketika kita mau tinggal di dalam Kristus, kita tidak boleh mengikatkan diri kita dengan apapun, ya. Tidak boleh terikat dengan apapun atau dengan siapapun. Firman Tuhan katakan begini, Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ini jelas sekali, saudaraku. Kalau kita tidak melepaskan diri kita dari keterikatan dengan segala sesuatu yang kita anggap itu menyenangkan, itu membahagiakan, itu membuat kita memiliki rasa nyaman, itu menyukakan hati kita. Kalau kita tidak mau melepaskan semuanya itu, kita tidak bisa menjadi murid Tuhan, atau kita tidak bisa diajar, dibentuk, dididik oleh Tuhan, supaya semakin hari kita semakin mengerti apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sebab seperti yang firman Tuhan katakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Jadi memiliki kekudusan hidup itu bukan nanti ketika kita sudah berada di balik kematian. Kekudusan hidup itu sudah harus ada di dalam kehidupan kita sejak kita masih berada di dunia ini, saudaraku. Saya katakan tadi, firman Tuhan katakan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar. 1 Tesalonika 4 ayat 7.
Dikatakan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi saudaraku, kalau kita salah mengerti kasih karunia anugerah keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kehidupan kita tidak akan pernah berbeda dengan kehidupan orang-orang dunia pada umumnya. Kita akan hidup sama dengan dunia ini. Padahal firman Tuhan katakan kita harus berbeda dari dunia ini. Kita tidak boleh sama dengan dunia ini, saudaraku. Kalau kehidupan kita tidak berbeda dengan dunia ini, maka sebenarnya kita tidak berjalan di jalan kehidupan itu, saudaraku. Tetapi kita sedang berjalan di jalan kebinasaan. Karena dunia ini dengan segala keinginannya akan lenyap. Perhatikan itu. Dunia ini dengan segala keinginannya akan lenyap. Jadi kalau kita hidup sama seperti dunia ini, hal itu sama dengan kita tidak berjalan pada jalan kehidupan. Kita hidup di luar Kristus. Dan itu sama dengan kita sedang berjalan di jalan kebinasaan atau berjalan menuju kebinasaan. Saudaraku, tadi saya katakan bahwa ingat, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Firman Tuhan mengatakan akan hal itu. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang yang melakukan kehendak Allah adalah orang yang mau hidup sama seperti Kristus telah hidup. Orang yang mau mengikuti jejak hidupnya Tuhan Yesus. Orang yang mau mengikuti teladan hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Atau mengikuti contoh hidupnya Tuhan Yesus Kristus. Orang yang selalu berjuang supaya tidak lagi hidup di dalam kodrat dosa, tetapi melepaskan diri dari ikatan dengan dunia ini, melepaskan diri dengan ikatan dosa, lalu mengenakan kodrat ilahi atau mengambil bagian di dalam kekudusan Allah. Dengan kata lain, dalam sepanjang hari-hari hidup kita, kita terus berjuang supaya tetap ada di dalam kesucian, ada dalam kekudusan, ada di dalam kebenaran. Dan apapun yang kita lakukan, semua itu merupakan kehendak Allah Bapa di sorga. Cara hidup seperti inilah yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Ya, itulah sebabnya tadi Tuhan Yesus katakan apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus menyadari bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus yang kita peroleh dari Allah Bapa di sorga, di mana Bapa memberikan Roh Kudus ini sebagai satu-satunya penolong di dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus yang akan menuntun kita setiap hari kepada segala kebenaran. Kita harus menyadari akan hal ini. Kalau tubuh kita ini menjadi bait Roh Kudus, berarti kehidupan kita harus benar-benar dalam keadaan kudus, dalam keadaan benar, dalam keadaan tidak bercacat celah. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara, perhatikan kebenaran ini. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita mengerti bahwa sesungguhnya hidup sebagai orang percaya berarti kita sudah tidak lagi memiliki kehidupan kita. Sebab Allah yang memiliki kehidupan kita sepenuhnya.
Karena kita ditebus di dalam Kristus, dikembalikan kepada Allah Bapa di sorga, supaya di dalam Kristus itulah kita bisa diubah, kita bisa dibaharui, kita bisa dibentuk, supaya pada akhirnya manusia batinia kita atau wajah batinia kita benar-benar serupa dengan Kristus. Jadi kita harus menyadari mulai saat ini, kita sudah tidak boleh lagi menggunakan hidup kita ini seenaknya saja, ya. Tidak boleh lagi hidup menuruti keinginan diri kita. Tidak boleh lagi hidup menuruti hawa nafsu diri kita. Sebab diri kita sudah bukan milik kita lagi, tetapi di dalam Kristus hidup kita sudah sepenuhnya menjadi milik Allah Bapa di sorga. Kalau sudah kembali kepada Allah Bapa di sorga, maka marilah kita hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga dan tidak ada yang lain, saudaraku. Inilah tujuan daripada hidup kekristenan kita, supaya pada akhirnya kita bisa mencapai kesempurnaan hidup seperti yang Bapa di sorga kehendaki. Tetapi kalau saat ini kita mempergunakan hidup kita hanya untuk menikmati kesenangan hidup dunia ini, maka saya katakan sekali lagi, kita sedang tidak berada di dalam Kristus. Kita hidup di luar Kristus, dan orang yang tidak berada di dalam Kristus pada akhirnya akan terbuang ke dalam kegelapan abadi, ke dalam kengerian yang sangat dahsyat, yaitu terbuang ke dalam api neraka. Jika kehidupan kita tidak ditemukan sama seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku, mari kita angkat tangan di hadapan Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, dan memberkati kehidupan kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.